Yang paling berat itu kalau udah kenal keluarga. Keluarga ya. Oh iya, makanya gue ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tapi sekarang malah gue miris sih. Malah sekarang kayak terbalik gitu ya. Kayak captionnya juga kan sekarang, wanita mana yang harus aku percaya, Kak? Itu kita sebagai sisi cowok ya. Ada cewek bikin caption lagi cewek. Yang harus aku percaya. Tentang kesempatan kedua menurut lu gimana nih, bro? Kalau lu pribadi misalkan si pacar lu selingkuh, nah apakah masih ada kesempatan kedua buat si cewek lu? Kalau untuk sekarang ya, pemikiran atau opini gue sekarang itu Nggak ada. Tapi opini gue yang sekarang. kalau dulu gue jangankan kesempatan kedua, kesempatan ketiga, keempat pun gue kasih. dan pada dasarnya apa, bro? Pada dasarnya, pertama, kalau menurut gue itu dasar cinta itu udah nggak ada menurut gue ya. Iya. Tapi karena posisinya gue itu dulu pacaran itu bukan sekedar gue kenal lu kenal gue. Dulu nggak kayak gitu gue. Jadi gue kenal lu, gue kenal kepribadian lu, gue kenal keluarga lu. Yang paling berat itu kalau udah kenal keluarga. Ya. Iya, makanya gue ada kesempatan kedua, ketiga, keempat. Tapi ya kalau sekarang kayaknya mau melibatin orang tua juga, kesempatan kedua itu gue sekarang udah nggak punya. Menurut lu sendiri gimana? Opini lu sendiri lah. Opini lu dulu, pemikiran lu dulu, sama pemikiran lu sekarang. Gua dulu sampai sekarang tuh saya sih sama sih, gua nggak ada namanya kesempatan kedua dalam hal selingkuhan. Dan gua pun tipe kalau orang kalau misalkan kayak putus udah nggak bisa gua balik lagi. Kalau misalkan Walaupun itu masalahnya apa aja ya, bukan cuma perselingkuhan, bukan karena selingkuh. Karena gue prinsipnya gini, bukan prinsip sih, kayak gue pribadi pun ada, mungkin ada sebagian orang yang di sini ngerasain kayak misalkan ketika lu putus, ya udah kita putus beneran gitu, dan nggak ada kata-kata balikan. Bahkan gue juga nggak pernah respect lagi namanya kita udah putus, terus si mantan gue balik lagi nangis pun kayak udah nggak ada. Segitunya ya. Makanya gue bingung, kadang gue juga pengen, gue sering loh nanya ke orang-orang gimana sih caranya buat kita itu bisa balikan lagi sama mantan kayak gitu kan. Gue tuh kan sering nanya ke lu kayak gue, karena gue belum pernah kayak CLBK gue belum pernah ngalamin. Belum pernah. Tapi hubungan lu sama mantan lu gimana? Ya baik, sekedar say hi gitu, kayak sekedar kita temen atau. Tapi untuk kembali lagi lu nggak ada. Mantan lu ngajakan balikan? Pernah. Sampai minta kedua. Tanggapan gue ya udah nggak ada gitu. Gue langsung ngomong kayak gitu. Iya, gue udah nggak bisa gitu. Segitunya gue. Karena gue ketika gue pacaran nih, cewek gue mau beribu-ribu kali bilang putus, gue nggak gampang. Gue gampang iya. Gue gampang iya enggak. 2 tahun titik. Gue nggak bisa bilang iya, misalkan masalah gini, kayak ya udah, kita putus, dia bilang lagi berkali-kali enggak. Gue masih terus, selama gue enggak keadaan ngambil keputusan itu bukan dari emosi dia atau lagi sedang panas-panasnya, gue itu selalu coba, ya udah ayo gitu terus, yuk coba lagi gitu. Berarti secara nggak langsung ketika si cewek lu ngelakuin kesalahan dan ataupun dari si cewek lu pengen minta putus dan lu nggak pernah nanggepin, secara nggak langsung lu itu ngasih kesempatan ke dia kan. Kalau lu mungkin konsepnya ya emang nggak boleh putus dulu, iya kan, nggak boleh putus dulu. Jadi lu secara nggak langsung dalam hubungan selalu memberikan. Iya, makanya kayak gue itu makanya gue pribadi gue nggak pernah namanya
CLBK karena gue ketika gue kayak terakhir hubungan pun ketika udah ngobrolin baik-baik terus dalam keadaannya tenang udah baru gue kayak face to face kita ngobrol baik-baik terus kita dalam keadaan gak emosi semua nih keadaannya kayak gue juga udah ngontrol udah tenang dan si cewek pun udah tenang dan pilot gue belum suka kayak udah yuk ngobrol kayak nanya lagi yakin mau putus kayak gitu. Karena kalau udah sama-sama tenang itu apa ya, komunikasi mulai membaik lah. Iya. Jadi nggak pakai emosi. Makanya kayak gua oh iya ya udah makanya gua sering nanya sama lu kayak gua sering bukan ke lu doang kayak ke teman-teman gua yang lain kayak gua itu nggak pernah namanya CLBK bahkan ketika gua ada di Instagram misalkan berteman pun sama mantan misalkan tapi gua rata-rata gua nggak follow mantan Walaupun hubungan lu baik. iya tapi gua nggak pernah kontekan juga tapi gua nggak pernah ngerasain CLBK itu apa segila itu sih menurut gua. Tapi bukan karena lu dendam ya, Enggak. bukan karena lu mikir, kan ada ya salah satu temen kita sih, Iya. salah satu temen kita yang dia itu mikir, wah gue yakin nih dikarenakan gue masih dikasih jatah, gue bisa balikan lagi. Iya. Enggak kayak gitu kan? Enggak gua mau si mantan gua sekarang cantik kayak apa gitu ya udah nggak ada hilang respect aja gitu udah nggak ada respect aja intinya gua udah nggak respect buat kayak balik lagi atau apa kayak gitu kan ada kan kayak misalkan temen kita yang anjir mantan gua nambah cakep aja gitu kan Faedahnya apa sih kayak Iya. gitu tuh? Gitu. Malah membuat mental kita hancur menurut gue ya. kayak mental head banget ya kan gua anjir makanya gua itu nggak pernah namanya CLBK apa itu CLBK gitu karena menurut gua kayak hubungan ya udah yuk gua omongin lagi berkali-kali gua omongin yuk ayo bisa jadi kayak dia mengambil keputusan tuh emang lagi emosi aja sih Lu kalau misalkan lagi ada masalah itu nggak pernah ada bacot. kalau dia lagi ngebacot ya gua diem jadi gua nyari celah kayak gitu kalau misalkan kayak oh si ini lagi udah tenang baru gua ngomong kayak gitu sih gila itu sih gua makanya ini ngangkat kesempatan kedua kepada orang yang belum pernah namanya ngerasain kesempatan kedua bro aneh banget Tapi bro. menurut gue bagus sih karena pro kontra ya bisa dibilang gua ngerasain dan lu nggak ngerasain. Jadi kayak semacam kita itu beropini di satu sisi gua yang ngerasain dan lu yang nggak pernah ngerasain kayak gitu. Iya sih Jadi dijadiin perbandingan. Gitu. makanya pas lu tanya pemikiran gua dulu sama sekarang ya gua sama aja nggak ada ya kan lu udah lama nih Iya. pernah nggak namanya gua gua lagi jalan sama mantan gua belum pernah kan Ntar gua pikir dulu. belum kan gua pasti nggak ada pasti gebetan baru kayak gitu gebetan baru Kalau enggak paling lu bilang gua ngechat gua nih gitu. iya tuh orang Tahu cuma nanya kabar doang. iya nggak pernah kan gua nggak pernah nanggepin Jadi pernah kenapa kalau misalkan mantan lu ngajakin sesuatu hal yang ngajakin. enggak karena guanya jutek yo Oh, ya gimana dia mau ngajakin dia DM aja nggak pernah gua bales bahkan ini gue nanya kayak gini karena umur kita bisa dibilang udah dewasa ya. iya Kan emang nggak ada kemungkinan di zaman sekarang tuh. Gimana sih? iya Cewek juga sih cuman kayak ya udah selalu ngasih daging. nggak pernah sih gua sama yang ngerasain juga makanya gua tuh kan gua sering curhat sama temen gua yang satu lainnya nih ibaratnya di kasus yang sama tapi beda penyelesaian kayak gitu kan kayak gua di kasus yang sama udah selesai udah kelar kayak gitu kan tapi temen gue ini di kasus yang sama tapi anjir masih aja gitu mengenai kayak gua kok bisa gitu ya padahal gua bukannya gua nggak ini maksudnya kayak gua aja nggak bisa gitu bahkan buat kayak ngobrol asik pun tapi nanti itu susah banget nggak bisa makanya salut sih
sama orang-orang kayak gitu sih. Kadang gue juga kayak ngerasain, tapi gue nggak bisa karena sadar diri porsi gue ya emang ini kalau jadi punya sabar banget gue. Bahkan gue untuk misalkan di hubungan yang lama gue ngambil keputusan tuh butuh waktu kayak gak butuh waktu 1 bulan. Mungkin gue kalau kayak kalau gue pengerjaan dalam tugas skripsi itu gue butuh penelitian beberapa bulan atau 1 tahun gue baru kayak kasus gue kemarin kan gue ngambil dari 1 tahun kok 1 tahun kayak gitu terus nggak ada perubahan kayak udah akhirnya ya udah ketika gue udah titik udah nggak ada perubahan udah nggak ada value ke depannya ya udah gue nggak sungkan-sungkan buat ngelarin hubungan itu. Apalagi tentang perselingkuhan yang kasus kemarin selingkuh Anjir. yang kasus kemarin selingkuh tuh ya kan yang ada kita punya bintang tamu yang dia udah prepare buat nikah terus ini tiba-tiba nggak tahu dia dilamar sama orang lain. Itu emang harusnya kan saling terbuka ya. Iya. Apalagi pihak keluarga si cewek ini. Ini juga kayak ada skenario. Bis gue bingung Ada kayak skenario yang buat ngehancurin itu cewek. mental health-nya anjir Rusak ya. Udahnya dia kan curhat juga tuh di podcast kita. Dia bilang gue ditinggalin. Gue pernah ditinggalin sama dan dia meninggal sama udahnya dihancurin di pertimbangan itu di kemudian hari dihancurin lagi dan itu bukan perjodohannya menurut gue ya bukan itu bukan perjodohan cowok karena posisinya si cewek dan si cowok itu sedang berhubungan dan si cewek pun udah ngajakin mau serius enggak si cowok ini udah hayu udah tiba-tiba ada yang ngelamar diterima cowok itu kalau udah di posisi dia parah ya harusnya kalau emang dia nggak menerima ya udah. Tapi kita juga nggak tahu juga sih di keluarganya itu apakah ada pertanyaan ke si ceweknya gimana mau kan kita nggak tahu Iya. kan balik lagi biasanya kan kalau cewek ditanya gimana mau nerima enggak nah ini yang gue takutin apakah sebelumnya ada hubungan apa gimana ditelusuri ternyata temennya sendiri cocok Nah, ini sendiri loh. tapi menarik juga sih kayak pacar kita digebet teman sendiri. Bahkan kalau kayak kita pribadi nih pertemanan ya, namanya lu udah pernah pacaran sama si cewek itu, iya pasti kita ilfil sendiri dong. Oh, ini kadang bekas teman gua gitu kan. Ya, tapi kadang ada aja gitu. Bekas dalam artian bukan bekas di iya, ya, dalam artian mantan pacar atau mungkin ya ini udah sama temen gua udah pernah ngejalin sama temen gua kayak gitu kan. Kita kan nggak tahu netizen kayak gimana ya Jadi jangan bekas dong ralat. Oke, mungkin nih halo Mbak Dela. Mbak Dela pernah dengar nama Dela Pernah dia pernah ada di film horor. Tapi teman lu pernah ada minta solusi nggak dulu kayak semacam si ceweknya ini ngasih kode gitu buat ya kadang ada cewek yang barbar balikan lagi sama gua kadang ada gitu kan kadang ada juga dari sikap perilaku seolah-olah ngajakin tapi si cowoknya juga gimana nih tapi gue nanya juga bukan temen gue sih bahkan gue pernah si mantan gue nih menarik juga sih kayak gue pernah hubungan putus lu tau lah orangnya cuma dalam jeda beberapa bulan kayak gitu dia sering nge-DM gue kayak kan gue orangnya suka healing kan suka travel harus kata dia bagus gimana kak gitu sampai dia kesel nih gue
so artis banget sih, so artis banget sih kata dia gitu. Terus gua Maksudnya dia bilang kayak gitu karena apa? Nggak pernah lu balas? enggak pernah gua bales, tapi gua jawab singkat aja. Oh, iya. Sampai dia bilang, "Pan sih so artis banget sih." Gua DM gua tanyain kabar, jawabannya kayak belagu gitu. Terus gua nggak, kadang gua juga bingung sama tipe orang kayak gitu. Cih, kemarin gua mohon-mohon buat apa kayak mohon gua buat waktu dia buat chatting sama gua kayak gitu kan. Bukan, gua nggak pernah mohon buat balikan, tapi gua kalau mohon kita mempertahankan hubungan itu pernah. Intinya lu mau untuk memperbaiki hubungan aja. Memperbaiki hubungan, bukan buat balikan. bukan susah kalau buat balikan itu. Mending judulnya selingkuh dibanding kesempatan kedua ini loh. Sulit banget gua Karena lu sering selingkuh ya. enggak, gua itu pantang loh. Gua satu dulu, satu udah kelar nih, udah ada penggantinya kayak gitu. Kan lu bilang, aduh, kesempatan kedua gue belum rasain. Iya. Belum suka selingkuh. Kirain lu pernah ngerasain selingkuh. Enggak, kalau selingkuh nggak pernah. Tapi selingkuhin. Selingkuhin pernah, Berarti lu korban dari perselingkuhan. bisa jadi Masuk sih kalau misalnya selingkuh. jadi korban. Tapi selingkuh nggak bisa dipungkiri sih, kayaknya pernah deh. Cuman ya nggak jangka lama juga, paling beberapa, kayak satu pertemuan dua pertemuan gitu. Bahkan lebih hebatnya lagi, cewek bilang gini, ketika dia selingkuh dalam tempat kerja ya, dia nggak ada waktu buat kita, misalkan kita meminta waktu untuk ketemu ataupun apa itu ya, dia bilang gini, enggak loh, aku ini bekerja doang, kita aja di tempat kerja seperti saudara. Anjir, saudara. Iya. Jadi kalau yang udah punya udah satu suami istri, lingkungan pekerjaan itu sangat membantu. Makanya mau bener sih, kodrati wanita itu ya. Tapi sekarang malah gue miris sih, malah sekarang kayak terbalik itu ya, kayak captionnya juga kan sekarang, wanita mana yang harus aku percaya, Kak? Itu kita sebagai sisi cowok ya. Ada cewek. Bikin caption lagi cewek. Harus aku percaya. Tapi kan tadi opini lu di sebelumnya, nah opini lu di sekarang ini, misalkan kesempatan kedua ini gimana? Kesempatan kedua sekarang tuh udah nggak ada. Sekalipun gue berhubungan baik sama orang tua, Apa yang menyebabin lu nggak bisa? kalau udah putus ya, Iya. dalam arti kan kalau udah putus, kalau misalkan dia ngelakuin kesalahan selingkuh terus gue belum bilang putus, Iya, itu masih ya kan ini keadaannya udah putus, lu udah putus nih, terus dia coba baikan, dia mulai lagi, coba mengiming-iming janji akan memperbaiki diri gitu kan. Gimana? bullshit cok. Menurut gue bullshit. Kalau udah emang apa ya namanya wataknya kayak gitu ya, mau gimana pun nanti bakal kayak gitu lagi. Tapi kan Walaupun gak ketahuan. ada cewek yang bakalan berubah dengan sendirinya, tapi butuh waktu yang lama. Menurut lu gimana? Jadi pandang lu? Itu ada sebagian. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan gue udah statusnya putus, mau dia berubah kayak gimana juga gak bakalan gue balikan lagi. Malah gue bakalan bersyukur ketika dia sama gue udah putus. Ya udah, lu udah berubah, udah baik, udah nggak bakalan selingkuh lagi, udah bakalan berubah ke versi lu yang terbaik. Ya alhamdulillah si cowok lu nanti ataupun suami lu nanti bisa mendapatkan lu di versi lu yang terbaik. Berarti Kayak gitu. lu ada kebanggaan sendiri nggak? Gimana ya? Kayak seneng gitu. Seneng. Tapi gue agak bangga sedikit. Ya alhamdulillah dia bisa memperbaiki sikap dia untuk kehidupan dia. Tapi kalau gua pribadi tuh kayak ngerasa banget sih. Tapi kalau untuk menyesal sih nggak ada.
gue itu kayak ngerasa bangga gini. Ketika kita putus, ya udah, tugas kita selesai nih, tugas kita selesai. Mungkin kita bukan orang yang bisa merubah dia. Nah, ketika kita udah meninggalkan dia, terus dia berubah dengan orang baru, gue kayak, "Wah, dia bisa berubah loh." Apalagi dia sebelum mendapatkan orang baru dia bilang mau berubah ya kan. Iya, Kan secara otomatis kita dia berubah. iya. Walaupun dia nggak bilang berubah, terus kita ngelihat aktualnya, misalkan ada hubungan sama cowok barunya langgeng sampai nikah atau sampai bertahun-tahun dalam pernikahan, kayak gue tuh ngerasa alhamdulillah orang bisa berubah gitu. Berarti bukan gue orangnya gitu. Kalau gue lebih legowo sih, kayak bukan gue yang bisa merubah dia, tapi si cowok inilah yang bisa merubah dia, ya cowok ini yang harusnya bangga gitu. Dan gue punya kesenangan tersendiri sih, makanya kayak gue itu nggak pernah namanya gue mempublish pasangan gue sebelum si mantan gue mendapatkan kebahagiaan dia dulu. Gue kan yang dari kemarin tuh nggak pernah nge-publish. Ketika mantan gue lihat di 1 tahun 2 tahun, oh orangnya ini gitu kan, Lu nggak pernah nge-publish. nggak pernah. Walaupun gue punya pacar, gue nggak publish. Itu bukannya gue nggak sayang atau gue ngejaga. Ya tapi cewek lu tahu sendiri pikiran cewek kayak gitu. Iya sih, tapi kan gue nge-publish di, misalkan kan kalau di WA ini nih kan lebih privacy. Kalau di PA kan pasti gue publish. Tapi kalau misalkan kayak sosmed, Instagram kayak gitu, gue Facebook. kayak enggak dulu kayak gitu. Kalau di WA gue publish, tapi kalau misalkan kayak di Instagram, TikTok, Facebook atau Twitter itu gue enggak, karena gue melihat dulu ketika ada temen gue, mantan lu nih udah ini, Lu pernah nyesel sama temen lu sendiri nggak? misal Misalkan lu pernah kecewa sama temen lu, dalam artian cowok ya tongkrongan lah gitu. Karena kan kita juga di tongkrongan itu gimana ya, kadang kalau udah malas sama satu satu temen udah kita kebawa malas semua. dia sih gue kak Apalagi kalau dia udah ngelakuin kesalahan. musiknya lagi, gue kayaknya pukul rata semua deh sama aja, gue nggak bisa ya berteman, ya udah berteman, Itu kepercayaan belum udah nggak ada. respect, mungkin ya respect yang kayak gitu. Iya. Tapi kan ketika dia ngajakin ngopi udah nggak se-respect dulu, kayak ngopi ya udah duluan gitu. Tapi lu tahu nggak yang masalah ini loh, yang lagi viral sekarang, yang si cowok dia udah sebenarnya udah nikah apa udah nikah sehari ya, yang Iya, itu. oh iya yang di Bogor ya. Iya, Dia udah nikah, udah. terus si bininya ini keluar, kan simpang siurnya ceritanya itu bininya ini beli GoFood apa gitu Iya, ya, dia ojol lah. ceritanya itu. Tapi ternyata kabur sama mantan. Iya, Dia jadi kisah cinta temen mantan. emang ada temen lu kayak gitu? Ada temen gue juga sih. Bahkan dia itu udah kalau ini kan udah sah ya. Jadi kalau temen kita itu kan dia merencanain ini A B C dan segala macem. Apa sih itu kalau pusat penir segala macem. Sebetulnya kagak jahat. Itu sih yang paling sama aja sih gue kerasa, tapi nggak tahu dia udah belum. Kalau udah berhubungan sih bisa dibilang udah. Orang dia simpang siurnya katanya ini, bro. Apa? Kalau dia itu katanya ini apa? Dia ke mantannya bukan cuma satu loh. Terakhir dia katanya nyamperin ke Medan, ke mantannya. Oh, Terus terakhir itu ke Bandung. di hari yang sama itu? Ya, iya, berbeda-beda hari. Oh, yang ini kali yang dia dicarikan Iya, ketemu. yang terakhir tuh dia ketemu di Bandung. Sebelum dari Bandung itu dia ini dulu apa? Ini dulu apa? Dia ke Medan dulu katanya Dia ke nyamperin. Medan dulu. Iya, nyamperin ke mantannya.